Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurisa Fidelia, mahasiswi dari program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 240312128 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di video kali ini saya akan membahas tentang filsafat dan juga komunikasi. Jadi buat kalian yang penasaran atau tertarik dengan topik ini, yuk simak video ini sampai selesai. Seperti yang kita ketahui bahwa filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos dan juga sophia yang mengandung makna akan kebijaksanaan atau kebenaran. Sementara itu, pengertian dari filsafat dapat diartikan sebagai landasan pemikiran yang mendasar dari suatu ilmu untuk mencapai kebenaran, di mana kita ketahui bahwa filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan termasuk ilmu komunikasi. Sedangkan komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis dan juga communicare yang secara bersamaan menunjukkan pada konsep kesamaan, kebersamaan atau membuat sesuatu menjadi umum. Lalu bagaimana pengertian dari komunikasi dan bagaimana proses komunikasi dapat terjadi? Komunikasi adalah proses pertukaran pesan atau informasi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai saling pengertian satu sama lain dan mempengaruhi perilaku. Akan tetapi, komunikasi tersebut hanya dapat terjadi jika melalui proses. Menurut salah satu ahli yaitu Stephen Littlejohn, komunikasi dapat terjadi ketika seorang komunikator menyampaikan pesan dan informasi melalui media kepada komunikan dengan mengharapkan timbal balik atau feedback dari si komunikan agar tujuan atau the goal of communication-nya tercapai. Itulah pengertian singkat mengenai filsafat dan juga komunikasi serta bagaimana proses komunikasi terjadi. Mari kita masuk ke materi apa itu filsafat komunikasi. Jadi, filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah secara mendasar mengenai keilmuan komunikasi, dari teori hingga semua hal yang terkait dengannya. Lalu, bagaimana pandangan tokoh filsuf mengenai filsafat komunikasi? Terdapat dua tokoh besar seperti Plato dan Aristoteles memiliki argumen. Seperti Plato, ia menekankan pentingnya berpikir kritis terhadap pandangan umum dalam konteks komunikasi. Ini berarti kita tidak hanya menerima pesan, tetapi juga mempertanyakan dan mengevaluasinya. Sedangkan menurut Aristoteles menyoroti bahwa komunikasi harus berdasarkan logika dan juga pengetahuan yang luas. Ia juga memperkenalkan konsep retorika sebagai seni menyampaikan pesan dan meyakinkan dengan mempelajari pemikiran mereka. Kita diajak untuk melihat komunikasi sebagai intelektual, bukan sekedar interaksi biasa. Itulah penjelasan mengenai filsafat komunikasi dan juga beberapa pandangan ahli mengenai filsafat komunikasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian singkat tentang filsafat dari beberapa tradisi. Yang pertama yaitu filsafat India. Filsafat India berfokus pada konsep seperti kewajiban moral, akibat tindakan, dan juga pembebasan, termasuk kepada Hinduisme dan juga Buddhisme. Filsafat yang kedua yaitu filsafat Cina. Filsafat ini berfokus pada konsep seperti jalan alam semesta, dualitas, serta kebajikan, termasuk kepada Konfuisme dan Taoisme. Filsafat yang ketiga adalah filsafat Islam yang berfokus pada konsep seperti keesaan Allah, etika, dan juga penafsiran hukum Islam yang termasuk kepada kalam dan sufisme. Dan yang terakhir adalah filsafat barat yang berfokus pada konsep seperti rasionalisme, pengalaman, dan juga
realitas sebagai ide yang termasuk kepada filsafat Yunani kuno, filsafat modern, dan juga filsafat kontemporer. Itulah penjelasan singkat mengenai filsafat menurut beberapa tradisi. Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai tentang karakteristik dari komunikasi. Yang pertama ada proses. Komunikasi adalah serangkaian tindakan yang terjadi secara berurutan dan juga berkaitan satu sama lain dalam waktu tertentu. Artinya, komunikasi bukanlah kejadian tunggal, melainkan proses yang melibatkan beberapa tahap, seperti pengiriman pesan, penerimaan pesan, dan juga tanggapan. Yang kedua adalah tujuan. Komunikasi memiliki tujuan yang jelas dan disengaja. Artinya, komunikasi bukanlah kejadian acak, melainkan upaya yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah partisipasi dan kerjasama. Komunikasi akan berlangsung dengan baik jika ada partisipasi dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Artinya, komunikasi bukanlah kegiatan satu arah, melainkan proses yang melibatkan semua pihak. Yang keempat ada simbol. Komunikasi menggunakan simbol seperti bahasa dan juga lambang untuk menyampaikan pesan. Artinya, komunikasi tidak hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang makna yang terkandung di dalamnya. Yang kelima adalah transaksional. Komunikasi melibatkan proses memberi dan juga menerima yang seimbang. Artinya, komunikasi bukanlah kegiatan satu arah, melainkan proses yang melibatkan pertukaran informasi dan juga ide. Yang keenam ada ruang dan waktu. Komunikasi tidak harus terjadi di ruang dan waktu yang sama. Artinya, komunikasi dapat terjadi secara langsung atau tatap muka, atau tidak langsung, atau bisa melalui teknologi. Dengan memahami karakteristik komunikasi ini, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai isu-isu yang ada dalam filsafat komunikasi, yaitu yang pertama isu ontologi, aksiologi, dan juga epistemologi, beserta penjelasan beberapa ahli yang mengemukakannya. Isu yang pertama yaitu isu ontologi. Ontologi dalam filsafat komunikasi membahas tentang hakikat dan sifat realitas komunikasi. Ontologi komunikasi membahas tentang apa itu komunikasi, bagaimana komunikasi terjadi, dan apa peran bahasa dan juga simbol dalam komunikasi. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang ontologi komunikasi. Yang pertama yaitu Aristoteles. Beliau menyatakan bahwa komunikasi adalah proses yang persuasi bertujuan untuk mempengaruhi orang lain. Sedangkan menurut Kenneth Burke, beliau menyatakan bahwa komunikasi adalah proses simbolisasi yang memungkinkan manusia untuk memahami dan berbagi makna. Ontologi komunikasi juga membahas tentang peran bahasa dan simbol dalam komunikasi. Bahasa dan simbol digunakan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan juga ide. Namun, bahasa dan simbol juga dapat memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada konteks dan juga budaya. Isu yang kedua yaitu isu aksiologi. Aksiologi dalam filsafat komunikasi membahas tentang nilai-nilai dan etika dalam komunikasi. Aksiologi komunikasi membahas tentang apa nilai-nilai yang harus dijunjung dalam komunikasi. Bagaimana kita menentukan apa yang benar dan salah dalam komunikasi, dan apa peran etika dalam komunikasi. Beberapa ahli yang mengemukakan tentang aksiologi komunikasi adalah yang pertama
Immanuel Kant. Beliau menyatakan bahwa komunikasi yang etis harus berdasarkan pada prinsip-prinsip moral yang universal. Dan yang kedua yaitu Jürgen Habermas. Beliau menyatakan bahwa komunikasi yang etis harus berdasarkan pada prinsip-prinsip diskursus yang bebas dan terbuka. Aksiologi komunikasi juga membahas tentang peran etika dalam komunikasi. Etika komunikasi membahas tentang bagaimana kita harus berperilaku dalam komunikasi, seperti bagaimana kita harus berbicara, mendengar, dan merespon. Isu yang ketiga yaitu isu epistemologi. Epistemologi dalam filsafat komunikasi membahas tentang pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan tentang komunikasi. Epistemologi komunikasi membahas tentang bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui tentang komunikasi dan apa sumber pengetahuan tentang komunikasi, serta bagaimana kita membedakan antara pengetahuan yang valid dan yang tidak valid tentang komunikasi. Beberapa ahli yang mengemukakan tentang epistemologi komunikasi adalah yang pertama, Plato. Beliau menyatakan bahwa pengetahuan tentang komunikasi dapat diperoleh melalui refleksi dan introspeksi. Yang kedua yaitu Karl Popper yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang komunikasi dapat diperoleh melalui metode ilmiah dan pengujian hipotesis. Epistemologi komunikasi juga membahas tentang sumber pengetahuan tentang komunikasi. Sumber pengetahuan tentang komunikasi dapat berasal dari pengalaman, penelitian, dan juga teori. Namun, pengetahuan tentang komunikasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, sejarah, dan juga konteks. Itulah beberapa penjelasan mengenai isu-isu yang ada dalam filsafat komunikasi. Mari kita masuk ke materi selanjutnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai 3 model komunikasi. Model yang pertama yaitu model linear. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses satu arah di mana pengirim mengirimkan pesan kepada penerima tanpa umpan balik. Contohnya, pengumuman di radio atau televisi. Yang kedua yaitu model interaksional, yaitu model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses yang dua arah, di mana pengirim dan juga penerima saling berinteraksi dan memberikan umpan balik. Contohnya percakapan langsung atau melalui telepon. Yang ketiga yaitu model transaksional. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses yang dinamis dan saling mempengaruhi, di mana pengirim dan juga penerima secara bersamaan mengirimkan dan menerima pesan. Contohnya ketika kita berdiskusi kelompok atau negosiasi. Ketiga model ini membantu memahami bagaimana komunikasi dapat berlangsung dalam berbagai konteks dan juga situasi. Setelah kita membahas mengenai apa itu filsafat, komunikasi, serta filsafat komunikasi dan juga beberapa materi, selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan atau kasus yang biasanya terjadi di media sosial dan apa penyebab terjadinya serta bagaimana cara penanganannya. Permasalahan yang pertama adalah flaming. Flaming adalah serangan verbal yang dilakukan secara online, biasanya melalui komentar atau pesan yang bersifat menyerang atau menghina. Penyebabnya adalah kurangnya kontrol emosi dan juga anonimitas online. Cara menanganinya dengan mengabaikan serangan verbal dan tidak membalasnya, melaporkan kejadian kepada moderator atau administrator platform. Yang kedua yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan melalui teknologi digital seperti media sosial, platform chatting, atau game online.
Penyebabnya adalah anonimitas online, kurangnya pengawasan, dan penyebaran informasi yang cepat. Cara menanganinya dengan memblokir akun pelaku dan melaporkan perilaku mereka ke platform media sosial dan mengumpulkan bukti dan melaporkannya kepada orang dewasa yang dipercaya. Kasus yang ketiga yaitu hoaks. Hoaks adalah informasi palsu atau menyesatkan yang disebarkan melalui berbagai media, termasuk media sosial. Penyebab utamanya adalah kurangnya literasi informasi, penyebaran informasi yang cepat, dan manipulasi informasi. Cara menanganinya dengan memverifikasi informasi sebelum membagikannya, menggunakan sumber informasi yang terpercaya, dan melaporkan hoaks kepada platform media sosial atau lembaga yang berwenang. Lalu, apakah hoaks dan bohong adalah hal yang sama atau berbeda? Jadi, hoaks dan bohong memiliki perbedaan nuansa. Hoaks adalah informasi palsu yang disebarkan secara luas untuk mempengaruhi opini publik dan memperoleh keuntungan, sedangkan bohong adalah pernyataan tidak benar yang dilakukan seseorang untuk menipu atau memanipulasi orang lain. Perbedaan utama adalah skala dan juga tujuannya. Hoaks memiliki skala yang lebih luas dan tujuan untuk mempengaruhi opini publik, sedangkan bohong memiliki dampak yang lebih pribadi dan tujuannya untuk menipu seseorang. Dengan memahami pengertian dan juga penyebab serta cara penanganan dari Fleming, cyberbullying, hoaks, kita dapat lebih waspada dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi dengan orang lain. Itulah penjelasan mengenai kasus-kasus yang ada di media sosial sekarang, serta bagaimana cara kita menanganinya, dan juga apa saja sih penyebab-penyebabnya. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Dengan kasus-kasus yang marak terjadi di media sosial, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dari hal itu kita dapat belajar bahwa kita harus bijak dalam bermedia. Lalu bagaimana cara agar kita dapat bijak dalam bermedia? Untuk bijak dalam bermedia, kamu perlu memverifikasi informasi sebelum membagikannya dan menggunakan sumber yang terpercaya, serta mengontrol emosi dan menghormati privasi orang lain dan tidak menjadi korban cyberbullying. Dengan demikian, kamu dapat menggunakan media sosial dengan aman dan bijak. Selain kita harus bijak dalam bermedia, kita juga harus memahami mengenai etika berkomunikasi dalam sosial media. Etika berkomunikasi dalam sosial media meliputi menghormati privasi dan pendapat orang lain, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung, tidak menyebarkan informasi palsu atau hoaks, tidak melakukan cyberbullying atau serangan pribadi, menghargai perbedaan atau pendapat, dan menggunakan kata-kata yang positif dan membangun. Dengan mematuhi etika ini, kita dapat menciptakan lingkungan online yang positif dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Itulah penjelasan mengenai cara berkomunikasi yang baik di media sosial, serta etika-etika yang harus kita patuhi ketika kita menggunakan media sosial. Dengan mempelajari hal ini, kita bisa mencegah beberapa kasus yang sudah kita bahas agar tidak terjadi pada diri kita dan juga orang-orang terdekat kita. Sampai di sini kita telah membahas mengenai filsafat dan juga komunikasi yang mendalam. Semoga pengetahuan ini dapat membuka wawasan baru bagi kita semua. Komunikasi adalah jembatan bagi pemahaman dan kebersamaan. Mari kita terus belajar dan menggali lebih dalam tentang komunikasi dan juga filsafat. Saya Nurlisa Hadawiyah mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini, dan saya memohon maaf apabila ada pengucapan
Saya mohon ampun.